Dilema Megawati, Surya Paloh, Prabowo, dan Airlangga, selaku Kingmaker Pilpres 2024. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Lembaga survei LSI Denny JA, menyebut ada 4 Kingmaker dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Keempatnya akan menentukan maksimal 3 pasang calon presiden, capres, yang diusung. Peneliti LSI Denny JA mengatakan, keempat Kingmaker itu adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Mereka disebut sebagai Kingmaker karena menjadi kunci dalam penentuan capres yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Lingkaran Survei Indonesia, LSI, Denny JA, mengungkap dilema yang akan dihadapi 4 Kingmaker perpolitikan Indonesia itu. Untuk Megawati, LSI Denny JA, memperkirakan ada 4 dilema. Dilema pertama Megawati, menjadikan kader PDIP untuk jadi cawapres Prabowo, antara Puan Maharani, atau Ganjar Pranowo, atau meninggalkan Prabowo, dan menunjuk kader PDIP maju sebagai capres. Dilema kedua Megawati, jika menyerahkan Puan Maharani sebagai cawapres Prabowo, Ganjar akan dipinang partai lain sebagai capres. Dilema ketiga Megawati, apakah harus menyerahkan Ganjar jadi cawapres Prabowo, padahal elektabilitas Ganjar lebih tinggi dari Prabowo, dan elektabilitas PDIP lebih besar dibanding Gerindra. Dilema keempat Megawati, jika seandainya Ganjar Pranowo yang dipilih maju sebagai capres PDIP, lalu siapa yang menjadi cawapres? Prabowo dinilai akan menolak jika diminta jadi cawapres Ganjar Pranowo, karena Prabowo selalu ingin jadi capres. Di sisi lain, cawapres dari PKS, Demokrat, dan Nasdem juga dirasa mustahil. Pilihan yang tersisa cawapres dari Koalisi Indonesia Baru yaitu Airlangga Hartarto, atau dari PKB yaitu Cak Imin atau dari kalangan NU. Keempat dilema itu diperkirakan cukup alot berdasarkan temuan survei LSI Denny JA, di mana elektabilitas Ganjar sebesar 25,8%, Prabowo sebesar 23,9%, dan Puan 2,9%. Untuk Surya Paloh, LSI Denny JA, juga mengatakan juga ada 4 dilema. Alasannya, responden yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo lebih memilih Ganjar Pranowo, 32%. Sedangkan responden yang tak puas dengan kinerja Jokowi lebih memilih Anies Baswedan, 35,6%. Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, pemilih yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, cenderung memilih Ganjar pada pemilihan mendatang di mana Ganjar meraih 32%, unggul atas Prabowo dengan 23% dan Anies 12,3%. Sedangkan pada segmen pemilih yang tidak puas kinerja Jokowi cenderung memilih Anies di Pilpres 2024 di mana Anies meraih 35%, disusul Prabowo 27%, dan Ganjar 8,5%. Sedangkan dilema pertama Surya Paloh, Anies Baswedan kuat di suara yang beroposisi dengan Jokowi, tapi Surya Paloh masih ingin menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Dilema kedua Surya Paloh, Nasdem tetap di pemerintahan atau keluar dari pemerintahan agar tegas bahwa Anies Baswedan membawa isu perubahan. Dilema ketiga Surya Paloh, dalam mengusung Anies Baswedan apakah Nasdem akan membawa slogan penerus Jokowi, atau malah antitesa Jokowi. Dilema keempat Surya Paloh, akan menampung partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat, dengan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Atau memoderatkan diri dengan bergabung dengan Koalisi Indonesia Baru dengan Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Untuk Prabowo, ada 3 dilema yang diperkirakan LSI Denny JA, berdasarkan temuan survei yang menyebut elektabilitas Prabowo turun drastis dibanding Pilpres 2019. Dilema pertama, Prabowo sudah sulit untuk memenangkan Pilpres, tapi tetap harus maju untuk mendongkrak elektabilitas Gerindra. Dilema kedua, Prabowo semakin sulit mendapat cawapres dari PDIP, terutama Ganjar Pranowo, sebab elektabilitas Gubernur Jawa Tengah itu sudah melampaui dirinya. Meski begitu, ada Puan Maharani, namun PDIP akan berpikir 2 kali sebab takut Ganjar Pranowo dipinang koalisi lain, dan elektabilitas PDIP nyata-nyata lebih tinggi dari elektabilitas Gerindra. Dilema ketiga Prabowo, kesulitan mencari cawapres di luar kader Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, karena PKB bersikukuh harus Cak Imin cawapres untuk Prabowo. Untuk Airlangga Hartarto, Denny JA, memperkirakan ada 3 dilema. Dilema pertama, maju sebagai capres tapi elektabilitas belum tinggi, atau fokus menjadi cawapres bagi capres yang potensial menang. Menurut survei LSI Denny JA, pasangan Ganjar Airlangga, 28,7%, akan menang jika melawan Anies AHY, 22,4%, dan Prabowo Cak Imin, 21,6%.
Dilema kedua Airlangga, jika Ganjar Pranowo dijodohkan dengan cawapres lain, maka Airlangga harus menghidupkan kartu alternatif, dan menurut survei LSI Denny JA, pilihan terbaik kedua Airlangga adalah jadi cawapres Anies Baswedan. Dilema ketiga Airlangga, pasangan Anies Airlangga dinilai saling melengkapi karena Anies Baswedan punya kekuatan segmen Islamis dan Solidarity, sedangkan Airlangga Hartarto punya kekuatan segmen nasionalis dan teknokratis. Dilema keempat Airlangga, Munas Golkar memberi mandat Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Airlangga masih memiliki waktu untuk menaikkan elektabilitas karena pendaftaran Capres dibuka pada September tahun 2023. Tetapi, Airlangga juga harus cermat karena jika terlambat bergerak, maka Ganjar maupun Anies keburu memiliki cawapres lain. Namun jika memang memilih jadi cawapres Anies Baswedan, maka Airlangga Hartarto harus keluar dari gerbong Jokowi. Siapakah Capres 2024? Tampaknya seputar 3 orang yang selalu tertinggi elektabilitasnya. Siapa lagi kalau bukan Ganjar, Prabowo dan Anies? Siapa cawapres masih terus bergulir seputar Airlangga, Cak Imin, Puan, AHY, Ahmad Heriawan, atau Sandiaga Uno. Andaikan Megawati berani mencapreskan Ganjar Pranowo, dengan Prabowo Subianto berkenan sebagai cawapresnya, berhadapan dengan Anies Baswedan sebagai capres dan wapresnya AHY, agaknya akan mengakhiri dilema-dilema para kingmaker itu. Logisnya, Prabowo sebaiknya legowo menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, karena Prabowo sudah sulit untuk memenangkan Pilpres, tapi tetap harus maju untuk mendongkrak elektabilitas Partai Gerindra. Mari kita tunggu, sebab pemilu adalah pesta demokrasi kegembiraan seluruh rakyat. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share.